Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umini Haulifatus Salihah, NIM 211101040017. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak. Pengertian disiplin anak menurut John Wiesenthal mendefinisikan disiplin sebagai kemampuan siswa untuk mengontrol perilaku mereka sendiri agar sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam lingkungan pembelajaran. Disiplin dalam pembelajaran di kelas mengacu pada kondisi di mana siswa mampu mengendalikan perilaku mereka secara positif, mengikuti aturan, dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Disiplin di kelas tidak hanya mengenal ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga mencakup aspek seperti fokus, kerjasama, dan penghormatan terhadap guru dan teman sekelas. Pentingnya pembinaan perilaku dan disiplin anak. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembinaan disiplin dan perilaku anak penting. Yang pertama yaitu membantu anak memahami batasan dan aturan. Yang kedua, membentuk kebiasaan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian. Yang kelima, meningkatkan kemampuan belajar. Kelima, membantu menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Ada 3 macam, yaitu yang pertama, teknik eksternal kontrol merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Teknik internal kontrol mengusahakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Teknik kooperatif kontrol antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Menurut Wiyani, disiplin perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya. Mengerti dengan segera untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Pemeliharaan dan peningkatan disiplin anak. Beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan menguji reaksi guru. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Pesan-pesan nonverbal dapat diistilahkan dengan bahasa tubuh. Guru dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperi kemanusiaan yang tidak diperbolehkan atau melanggar aturan guru. Yang ketiga, ajak berbicara cepat. Guru dapat mengajak peserta didik yang tidak disiplin keluar kelas dan menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Jika alasannya masuk akal, guru secepatnya memberikan solusi untuk menanganinya. Yang keempat, telepon orang tua si pelaku. Dan yang terakhir, tempat yang dapat digunakan untuk memindahkannya yaitu seperti ruang konseling. Penerapan hukuman dan hadiah. Reward atau hadiah merupakan pemberian berupa sesuatu kepada individu ataupun kelompok sebagai salah satu apresiasi atau penghargaan atas pencapaian yang mereka dapatkan. Reward juga diberikan kepada semua orang dalam bentuk yang disesuaikan dengan pencapaian mereka atas motif tertentu. Sedangkan punishment dilakukan untuk menghindari keadaan yang kurang menyenangkan dengan memperbaiki atau meminimalisir tingkah laku yang kurang baik. Dalam sebuah aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik dalam keluarga, sekolah atau pesantren, perusahaan dan masyarakat, tak jarang kita melihat perilaku-perilaku yang kurang enak untuk dilihat yang dilakukan oleh anggotanya. Oleh karena itu, dengan adanya perilaku yang disertai punishment, maka perilaku tersebut akan berkurang, bahkan tidak akan mengulangi kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.